Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang melimpah, dengan luas sekitar 153.564 km persegi, mencakup 13 kabupaten. Sumber daya yang melimpah dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dayak itu hidup dari ekonomi substansial. Tidak autarki ya, tapi mandiri. Kemudian tahun 70 HPH. Hutan dibabat. Nah, padahal orang Dayak itu hidup di hutan. Kalau mau sayur, tinggal turun ke hutan, petik. Kalau mau ikan, turun ke sungai, ambil. Mau daging, berburu babi, berburu kijang, berburu apakah itu di hutan. Dengan HPH, tahun 1970-an, maka daerah kehidupan orang Dayak itu habis. Tahun 2015, asap di mana-mana, masuk rumah, masuk dapur, masuk tempat tidur. Jarak pandang kita tidak bisa melihat dalam 6 meter itu tidak kelihatan apa-apa. Datang si Jokowi ini, keluarkan undang-undang jangan membakar tanah kalau membakar lahan, termasuk dalam usaha untuk membuka ladang. Orang Dayak tidak bisa berladang, karet tidak bisa hidup dari karet karena jatuh, rotan lebih tidak ada harganya. Lalu apa? Tambang emas liar tidak boleh, karena merusak lingkungan katanya. Sejarah yang panjang menyebabkan mata pencaharian masyarakat berubah-ubah. Mereka diperhadapkan dengan masalah ekonomi, lingkungan, dan hukum. Tentu, mereka akan mengutamakan masalah perekonomiannya. Selu barang menyedot, gawian yete kare memantat heluin, memantat tapi ayah tu na, ya menyedot nai, mun para begawi, para kerjam jalatien. Buli begawi itu tar jam 5. Jandau kan dia tentu mereka janu tekan paling kare 1 gram, je gram ketah na, je gram mereka je kare bahalap kan tahu kalabih berjite itu. Standar aja juta ayah tuh. Amun je mohon dengan kelabih teh huang anu na kelabihan na berlebih je juta. 3 juta aja 10, 3 juta hanya 10. Alasan menambang emas karena pasal kan menambang aja jite kan uli apa itah kebutuhan hari-hari na gitu na. Amun kare juta we kan dia uli. Habis rega ye murah na. Dia cukup gitu. Meskipun hasil yang didapatkan sehari tidak menentukan, mereka masih tetap melakukan penambangan. Penghasilan yang banyak dalam sehari hanya sebuah angan-angan. Penghasilan yang tidak tentu, tetapi alam pun sudah tersakiti. Keadaan alam ya mungkin agak berbeda dengan Bihin. Bihin kan masyarakatnya mayoritas ya begawi mantat atau nyadap karet bahasa kan biar tuh narai kuangku suasana itu berubah. Sebagian jadi mata penghasilan utama tebihin karet dia oleh diharapkan ya, tetapi akan lebih bertahan nih yang tuh berangsur-angsur masyarakat berubah beralih guang perkebunan atau kelapa sawit. Awalnya mun sungai menuhing tebihin memang jernih halap nang kining. Wayah tuh teh berubah warna andai jadi nang kining atau jernih teh berubah jadi bahenda. 10% teh menggunakan danum berasih barak dam. Tegi sekitar 1 kilo bara lebu tu dam melai sungai jadi jite je mengalir guang lebu tumbang semua itu jite karena montanam payah keadaan danum sungai menuhing itu jadi dia layak ndai akan konsumsi akan masyarakat jite dari kuangku akan kebutuhan warga masyarakat je menggunakan danum akan memasak dan sebagai kebutuhan sehari-hari jadi menggunakan sumber danum menjeberat dam di TG Melai lebu tumbang semut gitu.
Pencemaran sungai kita agak rusak gawi ulu nyedot na keruh. Pasti aku khawatirkan amun danu mikete rusak, kesehatan mikete mahi rusak ya. Sungai kita keruh. Jadi bahali yang gau lauk teh dia aja jatun TGI tapi agak bahali amun kejau ikin anjung TGI kiai tapi dia jare tumun bihin. Dengan kerusakan yang terjadi akibat tambang emas, pemerintah selalu berusaha memberhentikan aktivitas penambangan. Razia selalu dilakukan aparat untuk mencari para penambang dan menghancurkan alat-alat mereka. Akan tetapi, suara mereka haruslah senantiasa didengar. Kami siap berhenti bekerja, siap tidak kerja tambang lagi, asalkan pemerintah memberikan solusi pekerjaan kepada kami. Sekarang juga kami siap berhenti. Asalkan pekerjaan itu bisa memenuhi kebutuhan kami sesuai dengan kebutuhan hidup kami sehari-hari. Dan perlu kami tegaskan di sini bahwa pada umumnya masyarakat Sintang ini adalah pekerja tambang emas yang mengharapkan hasil performa dari kerja tambang emas. Itu hampir semuanya, termasuk untuk biaya hidup, biaya anak sekolah, biaya yang anak yang kuliah juga. Suara mereka adalah ungkapan perasaan yang sudah lama dipendam. Aktivitas mereka selalu diberhentikan tanpa adanya jalan keluar. Emas adalah sebuah keterpaksaan dalam memenuhi kebutuhan hidup, dan pemerintah harus melepaskan masyarakat dari keterpaksaan ini. Harusnya pemerintah memberikan tempat gitu ya untuk penambangan rakyat ini, sehingga ada lokasi tertentu gitu. Karena kalau kita tahu penambangan ini kan itu merupakan mata pencaharian masyarakat juga. Nah, jadi seharusnya masyarakat itu diberikan lokasi gitu. Lakukanlah pendekatan musyawarah dan masyarakat, lokasi mana yang bisa masyarakat lakukan. Jadi masyarakat tidak melakukan penambangan secara serampangan di sembarang tempat. Jadi penggunaan perguri itu dilarang untuk digunakan di dalam penambangan emas secara sembarangan. Kalau digunakan ya secara ilegal, kalau digunakan gitu ya, ini jelas akan sangat berdampak, sangat tidak bagus untuk lingkungan. Beberapa penelitian ya untuk jenis-jenis tanaman yang dapat menjadi fitoremediasi namanya, yaitu upaya untuk mengurangi kerusakan tanah akibat tingginya akumulasi logam berat. Itu bisa seperti medang-medangan dari famili Lauraceae. Nah, itu cukup bagus hasil penelitian. Kemudian purun tikus. Nah, purun tikus itu biasanya ada di sepanjang sungai. Kemudian putri malu juga, ya, putri malu. Kemudian kangkung rambat itu juga cukup tinggi ya. Kalau tidak ada penanganan khusus ya terhadap kegiatan penambangan ini yang dilakukan secara serampangan, secara ilegal, tidak memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan, maka otomatis ya Pulau Kalimantan ini bisa menjadi pulau yang tandus mungkin ya. Kita kan punya perda untuk RWP. RWP itu rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, itu kita harus sepakat gitu. Karena di situ ada ruang-ruang ya dalam kegiatan pembangunan ini. Penambang ini bisa menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan itu kalau bukan pada tempatnya, itu akan merusak lingkungannya. Penambangan emas ini akan selalu memberikan luka bagi alam. Apakah tambang emas ini merupakan jalan terakhir mata pencaharian masyarakat Kalimantan Tengah?